Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kembali kita akan berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik, alhamdulillah. Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik Pak Amir. Nah teman-teman, saat ini kita semua tahu bahwa masa kampanye telah berjalan sejak tanggal 28 November lalu, dan kita melihat dari tayangan televisi maupun berita-berita di online maupun di YouTube bagaimana para capres, ada 3 capres yang sedang berkontestasi yang melakukan banyak manuver-manuver. Tetapi juga yang menarik adalah kemarin itu dalam satu acara ada seorang purnawirawan TNI, mantan komandan marinir, dia memberikan sinyalemen bahwa telah ada pengerahan aparat TNI, Polri, dan bahkan juga ASN untuk memenangkan salah satu calon. Dia menyebutnya calonnya dengan dengan istilah gemoy. Teman-teman mungkin sudah tahu. Nah, kita mau minta pendapat Pak Amir nih. Apakah sinyalemen itu benar atau ini sebetulnya hanya informasi yang mungkin masih harus divalidasi? Dan kita juga ingin tahu bagaimana dampak dari pertikaian antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yang kelihatannya semakin memanas. Mari kita berbincang dengan Pak Amir. Pak, bagaimana Bapak melihat sinyalemen adanya dari purnawirawan TNI itu dan juga dampaknya terhadap pertikaian antara Mega dan Jokowi terkait dengan Pilpres saat ini? Saya mau ilustrasi dulu bahwa memang kalau kita tinjau dari segi kepentingan nasional yang termaktub dalam konstitusi, dan itu yang menjadi pedoman saya dalam membahas sesuatu itu, agenda-agenda kegiatan dalam praktek ketatanegaraan kita ini kan saya selalu mengacu kepada kepentingan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa sebab saya selalu ambil pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Karena batang tubuhnya ini kan sudah banyak berubah, tapi kan pembukaan kan sama sekali tidak berubah. Betul. Jadi semangat dari jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar asli 1945 18 Agustus itu bisa kita lihat pada isi, makna, hakikat dan filosofi yang ada terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat dari kepentingan nasional itu, maka sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ini bukan pemilu atau pilpresnya. Yang kita butuhkan sekarang ini justru bagaimana memajulkan Jokowi, bagaimana membangun pemerintahan sementara, dan bagaimana menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sebentar. Memang kenapa kok ada pemilu? Ya kalau ada pemilu seperti ada gambaran begini. Jadi kalau sekarang kan kita lihat bahwa lebih banyak tuntutan masyarakat sekarang ini, malah kalau 1-2 bulan lalu barangkali masih samar-samar. Kalau sekarang kan ada teman-teman purnawirawan TNI, purnawirawan militer, dan dari dulu memang itu harapan saya bahwa sekarang masalahnya ini kan tinggal sikap dari militer, gitu kan. Kalau militer aktif atau militer struktural sudah merupakan bagian dari oligarki ini, barangkali agak berat mereka untuk melakukan itu, tapi para purnawirawan saya lihat kan sudah makin berani, seperti Letnan Jenderal Yayat Sudrajat juga sudah berani, malah sudah menyatakan diri bahwa dia siap untuk memimpin, gitu kan. Kemudian Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto yang pernah menjadi komandan marinir, kemudian juga jangan lupa bahwa kalau sekarang beliau berani bicara secara terbuka, banyak rahasia yang beliau tahu karena beliau juga pernah menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan. Jadi pasti pengalaman beliau lebih banyak di yang bersentuhan dengan politik, kemudian juga masalah kemungkinan adanya friksi antara TNI dan Polri. Itu selama beliau menjadi Menhankam juga beliau dalam beberapa diskusi beliau saya mendengar beliau selalu menjelaskan demikian. Nah, kita lihat bahwa memang kalau sekarang mari kita fokus kepada pemilu sesuai dengan agenda dari pemerintahan rezim Jokowi ini. Nah, mau saya katakan bahwa ada 2 hal yang kita lihat bahwa akan memberikan pengaruh terhadap Pilpres ini, khususnya Pilpres ya, dan mungkin juga sedikit pengaruh kepada pemilu legislatif.
dan barangkali juga nanti akan berpengaruh pada pilkada nanti. Apalagi kalau pilkada dilakukan bulan September. Kalau dilakukan bulan September kan berarti kita baca bahwa masih ada lagi agenda tersembunyi yang dipegang oleh Presiden Jokowi. Kenapa sampai rencana semula pilkada serentak itu harus dilakukan pada November, tiba-tiba dia percepat menjadi September kan? Karena dia berakhirnya 20 Oktober. Dia berakhir 20 Oktober. Waktu itu dia masih punya kewenangan. Itu berkaitan lagi dengan isu baru yang sekarang berkembang, yang sebenarnya akan mengalihkan pandangan kita dari masalah-masalah konflik dan benturan politik yang terjadi pada Pilpres ini, yaitu isu mengenai gubernur daerah khusus Jakarta nanti ditunjuk oleh Presiden. Isu baru yang sekarang berkembang selama 3-4 hari belakangan ini kan itu. Dan saya melihat bahwa konteks pemilu ini, jadi kita ikuti aja ya, ini agenda mereka, kalau terjadi bagaimana. Nah, secara umum saya akan katakan bahwa melihat manuver politik, melihat pengaruh-pengaruh geopolitik, geostrategi terhadap pelaksanaan pemilu ini, terutama yang berkaitan dengan konflik kepentingan antara Amerika Serikat dan China, baik konflik ekonomi, sekarang ini kan banyak kemerosotan ekonomi yang terjadi di China sekarang ini kan karena manuver-manuver strategi ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Joe Biden yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan sektor ekonomi di RRC kan menjadi merosot. Nah, belum lagi masalah-masalah Laut Cina Selatan dan lain sebagainya, di mana kalau kita lihat Amerika berhasil misalnya melakukan paling tidak, kalau dikatakan belum menggagalkan, tapi paling tidak membangun tantangan baru, menyebabkan strategi Cina baik di Laut Cina Selatan maupun strategi lain-lainnya. Walaupun kemarin dia sudah melakukan latihan perang untuk menunjukkan kekuatannya, itu menunjukkan bahwa banyak strategi dari Xi Jinping yang akhirnya boleh kita katakan mengalami kendala yang sangat strategis akibat manuver-manuver yang dilakukan oleh Amerika Serikat, termasuk dengan koalisinya India, Australia, Korea Selatan, Thailand, dan demikian pula dengan Jepang dan Taiwan. Itu menyebabkan juga dalam aspek kekuatan pertahanannya Cina juga mengalami pelemahan gitu. Nah, itulah pengaruh-pengaruh dari situ yang nanti akan jadi kepada pengaruhnya kepada Pilpres nanti, termasuk juga dengan hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pemerintah Amerika Serikat, yang hasilnya juga beliau memperpanjang Freeport, yang kalau kita baca ini kan keuntungan Amerika Serikat, karena itu kan nanti akan berkaitan dengan Amerika Serikat yang juga sudah punya rencana dengan Australia kan untuk membangun sentra pembangunan kapal selam nuklir di Australia. Jadi Freeport itu salah satu jembatan untuk nanti dia berkoneksi dengan sumber daya alam lainnya yang akan menjadi bahan baku daripada pembuatan kapal selam nuklir itu. Itu yang semuanya ada di Indonesia, ada di Maluku, ada di Papua, ada di Maluku Utara, ada di Nusa Tenggara Timur gitu kan. Sehingga saya lihat ini satu ke depan, untuk 10 tahun akan datang, Amerika sudah memegang kunci untuk nanti bisa dia menguasai eksploitasi maupun eksplorasi sumber daya alam di Indonesia yang berkaitan dengan rencana besar dia membangun stasiun pembuatan produksi kapal selam di Australia. Itu yang pengaruh luar negerinya. Nah, di dalam negeri memang kita dengar, kalau saya sendiri, dulu Anda pernah ingat bahwa Anda pernah mewawancarai saya bilang bahwa kalau kita lihat dari segi kepentingan nasional, maka kondisi sekarang ini sebaiknya partai politik berpikir untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakilnya itu pasangan gabungan antara militer dengan sipil. Di mana capresnya adalah militer, wakilnya adalah sipil. Nah, wacana itu saya lemparkan adalah untuk merespons informasi yang saya tahu pada saat itu sejak akhir tahun 2022, bahwa sejak saat itu sudah ada operasi senyap, dan operasi senyap itulah yang kemudian nanti dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi. Kenapa dia berbalik arah, tidak mendukung capres diajukan oleh Mega, padahal dia adalah petugas partai PDIP, tapi kemudian dia mendukung Prabowo. Karena memang dari informasi intelijen yang saya peroleh bahwa sejak
akhir 2022 itu sudah ada operasi senyap yang berusaha mempersiapkan supaya nanti Prabowo terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Cuma waktu itu kan mereka belum mengetahui siapa wakilnya. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan kan muncul Gibran. Iya. Nah, saya lihat Gibran ini ada dua hal gitu kan. Ada dua hal. Pertama, ada beberapa hal-hal yang orang bilang sangat sepele saja, tapi ada dua hal yang paling strategis, itu adalah yang menyangkut hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP-nya. Kemudian juga yang menyangkut hubungan antara Presiden Jokowi dalam kedekatannya dengan Xi Jinping. Nah, karena dari jauh-jauh hari kita sudah dapat informasi mengenai adanya anggota-anggota Politbiro Partai Komunis Cina yang sering datang ke Indonesia, ketemu dengan rekan-rekan mereka yang disebut dengan kelompok PKI Gaya Baru yang sudah berulang kali saya nyatakan bahwa target mereka adalah untuk nanti meresmikan berdirinya Partai Komunis Rakyat Indonesia itu pada tahun 2029. Sehingga dari 2029 itu kalau kita tidak waspada, terutama umat Islam dan militernya dan umat beragama lainnya, maka diperkirakan bahwa tahun 2029 itu Indonesia akan mengarah menjadi negara komunis. Paling tidak negara satelit Cina. Nah, itu. Artinya mulai sekarang diwaspadai ya? Harus diwaspadai. Nah, itu yang kita lihat gitu. Nah, sekarang persoalannya kemudian adalah kalau kita baca dari kedekatan Jokowi dengan Presiden Xi Jinping, malah mestinya kan dia tetap mendukung Ganjar, capres yang diajukan oleh PDIP. Nah, apalagi dia tahu bahwa capres yang diajukan oleh PDIP ini sebenarnya juga sudah mulai diiming-iming oleh PKC sejak 3 tahun lalu gitu kan. Nah, itu tahu. Nah, ini berarti bahwa dari sisi situ saja ini berarti bahwa Cina sangat tidak berkehendak, Cina sangat tidak berkenan Prabowo menjadi calon dan terpilih. Nah, tapi faktanya kemudian yang seperti saya bilang tadi, dari akhir 2022 itu sudah ada gejala bahwa ada operasi senyap untuk menyerang Prabowo. Nah, sekarang kemudian masalahnya adalah karena waktu itu operasi itu dilakukan tanpa analisa untuk mempersiapkan siapa sebenarnya wajar dan layak untuk menjadi capresnya Jokowi. Kalau dulu kan pernah capresnya Prabowo, cawapresnya Prabowo. Kalau dulu kan dalam wawancara yang Anda sampai tanyakan ke saya itu kan saya usulkan agar kalau pasangannya itu adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Mengingat hubungan mereka sejak Pilkada 2017 di mana Gerindra, Prabowo sendiri secara pribadi mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur dan kemudian terpilih di DKI Jakarta bersama-sama dengan Sandiaga Uno, walaupun kemudian mereka retak, itu masalah lain lagi. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah tentu kan ada sesuatu yang diketahui oleh Jokowi, yang sulit diketahui oleh orang lain, tapi saya tahu, saya bisa kendalikan, saya bisa bilang bahwa indikator yang menyebabkan kemudian Jokowi keluar dari posisi PDIP dan Megawati dan berpihak kepada Prabowo, ini pasti ada tim intel dari kedua pasangan capres lainnya yang tahu, tapi nanti saya uraikan belakangan lagi. Karena di masing-masing pasangannya ada tim intelnya. Kalau di Prabowo kita udah lihat sana ada Pak Hendro, ada Agung Gumelar, ada Pak Wiranto. Nah, kemudian nanti kita lihat di kelompok nomor 1 Anies Baswedan, ada juga Pak Sutioso dengan beberapa perwira lainnya, di mana Pak Sutioso sendiri di sana diberi kedudukan selaku ketua tim S6. Tim S6 ini adalah tim intel yang ada di apa namanya di pasangan nomor 1. Pasangan nomor 1. Pasangan nomor 3 siapa, Be? Nah, pasangan nomor 3 saya kira itu ada di bawah Andika, tapi saya kira barangkali
dan juga barangkali ada dari dukungan dari Budi Gunawan ya, apakah itu dia menggunakan dukungan institusional atau posisi dia sebagai secara pribadi sebagai ketua BIN. Tapi dalam perjalanan kita melihat bahwa isu-isu yang menyatakan dari sejak sebulan lalu bahwa Budi Gunawan akan digantikan dengan pejabat lain oleh Presiden Jokowi kan sampai sekarang juga belum terjadi kan, sehingga walaupun dia sudah mengganti wakilnya, paling tidak dengan menggantian wakil ini barangkali ada upaya untuk melemahkan dukungan Budi Gunawan sebagai kepala BIN terhadap operasionalisasi pemenangan pemilu dari pihak PDIP. Maaf, jadi intinya gini, tadinya Jokowi ini, saya simpulkan ya, Jokowi tadinya mendukung Ganjar, tapi ketika dia tahu bahwa ada operasi senyap yang untuk menggolkan Prabowo, maka dia memutuskan untuk pindah ke Prabowo. Begitu ya Pak ya? Saya kira dia memanfaatkan itu, sebab ini ada faktor yang harus kita telusuri lagi, yaitu dia kan juga tahu bahwa Cina, dia kan kedekatan dengan Cina kan dia tahu kan bahwa Cina sangat tidak berkehendak. Tapi kenapa dia? Tentu kan ya, kan ada faktor. Yes, ada faktor yang dia pikir barangkali kan faktor-faktor setelah pemilu nanti ini berlangsung diharapkan oleh Jokowi itu adalah bahwa yang terpilih ini pengganti dia akan meneruskan legasi yang dia tinggalkan, termasuk IKN, kereta api cepat, rencana pembangunan pangkalan perang di Rempang gitu dan sebagainya, pangkalan militer juga, dan mendukung kebijakan yang lain termasuk juga keselamatan diri dia, keluarga, dan oligarki dia. Karena biar bagaimanapun juga harus diakui bahwa selama 10 tahun, masuk tahun ke-10 ini kan pelanggaran konstitusi yang berulang kali dilakukan oleh Jokowi sebenarnya sangat serius. Benar. Cuma kan belum ada keberanian dari lembaga-lembaga konstitusional kita untuk meminta tanggung jawab dia sampai memakzulkan dia, itu kan menjadi tanda tanya lain lagi. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa dengan operasi senyap itu, walaupun sekarang ada pergeseran ya, karena adanya Gibran tadi, sehingga barangkali juga ada kelompok-kelompok yang tadinya terutama juga di pada komunitas intelijen yang mungkin tadinya memang mendukung Prabowo operasi senyap untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 ini. Mungkin karena Gibran mereka mundur. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa sekarang ini kan sudah sangat sistematis sekali. Ya kan, sangat sistematis bahwa ada permintaan dari Jokowi kepada institusi-institusi tertentu, baik TNI, Polri maupun ASN, untuk nanti memilih pasangan Prabowo Gibran. Nah, sekarang mari kita fokus ke situ. Katakanlah bahwa operasi ini dan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi ini akan menyebabkan Prabowo dan Gibran berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilu Pilpres 2024. Nah, kalau mereka berdua terpilih, apakah keadaan menjadi aman atau akan gaduh terus? Kan pertanyaannya di situ. Betul. Sebab biar bagaimanapun juga, secara umum, siapa pun jadi presiden, apalagi Prabowo, itu pasti begitu selesai dilantik, banyak tuntutan-tuntutan akan muncul. Korupsi-korupsi yang terjadi di sana. Iya, betul. Apalagi korupsi-korupsi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi yang ini, apalagi belakang ini kita dengar ada isu-isu yang menyatakan bahwa terhadap segala kebijakan yang dia lakukan, dia minta setoran dan lain sebagainya, sudah menjadi rahasia umum. Ini juga kan masalah. Nah, sehingga kalau yang terpilih itu adalah pasangan Gibran dan pasangan Prabowo Gibran, maka ada dua hal yang harus kita telusuri. Aspek negatifnya adalah yang diperkirakan oleh orang, karena Pak Prabowo ini kan udah pernah stroke. Iya, stroke. Iya kan? Nah, diharapkan paling tidak memasuki tahun kedua beliau akan berhalangan tetap. Iya, sehingga berhalangan tetap itu sakit berkepanjangan atau dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita udah tahu, tapi itu perkiraan-perkiraan manusia ya, keraguan-keraguan orang yang pernah dilontarkan, termasuk seperti
Bung Margarito Kamis juga kan pernah meragukan begitu kan. Nanti kalau Prabowo mati gimana gitu kan. Nah, masalahnya di situ. Nah, itu satu. Nah, kalau itu terjadi, maka kan keuntungan Gibran jadi presiden dan keuntungan bagi Jokowi kan. Betul. Nah, Gibran kan tidak mungkin melakukan satu kebijakan tanpa dorongan atau tanpa bisikan Jokowi dari belakang layar. Dan juga tanpa oligarki nggak mungkin. Oligarki nggak bisa. Nah, itu satu. Itu kekhawatiran orang di situ. Sehingga dengan demikian, kalau itu terjadi, maka saya bilang kan, 5 tahun ke sana itu akan gaduh kita terus. Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini. Nah, tapi sekarang mari kita berandai-andai aspek positifnya. Walaupun nanti aspek positif itu ada kegaduhan juga. Nah, aspek positifnya misalnya, selesai dilantik, mulai besok kan masyarakat nuntut. Dulu kan Pak Jokowi melanggar ini gitu. Gibran termasuk Kaisang dan siapa lagi pernah dilaporkan orang ke KPK. Betul. Baik mengenai korupsi, pencucian uang dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Prabowo mau menjalankan undang-undang, karena undang-undang menyatakan bahwa presiden menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar. Nah, dalam rangka melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Jadi wakil presiden kan cuma membantu aja kan. Nah, terlepas nanti dalam perjalanan presiden minta dibantu atau tidak, gitu kan. Kan tergantung presiden juga, ya kan. Sama seperti sekarang ini kalau kita ada wakil presiden kan, tapi semua kan di take over oleh Jokowi. Oleh Presiden Jokowi kan, bagi-bagi kaos kepada rakyat aja Presiden Jokowi yang bikin, yang lakukan, bukan wapres. Padahal membagi-bagi kaos kepada rakyat itu kan suruh ketua RW aja kan udah selesai itu barang. Kenapa harus presiden langsung gitu kan? Nah, bagaimana nanti kalau Prabowo dihadapkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat? Baik terhadap korupsi yang dilakukan, pelanggaran konstitusi yang dilakukan, dan lain-lain sebagainya. Betul. Nah, andai kata aspek positif ini dilaksanakan, barangkali bisa menetralisasi kegaduhan. Kegaduhan, oke. Berarti orang mulai merasa bahwa Prabowo tidak mentolerir kesalahan apapun yang pernah dilakukan oleh Jokowi pada saat dia presiden. Anak-anaknya, keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Tapi apa itu mungkin? Nah, tapi apa itu mungkin? Karena di belakang Jokowi ini kan ada pengaruh luar negeri juga yang belum hilang. Betul. Ada pengaruh oligarki juga. Nah, inilah yang saya kira barangkali perlu kita waspadai sehingga apa yang diperkirakan oleh orang desain ini terlepas dari apa yang kita sebagai orang Muslim percaya bahwa sehebat apapun rencana manusia, rencana Tuhan jauh lebih baik, gitu kan? Kita nggak tahu rencana Tuhan, tapi kita ikutilah rencana manusia ini kan, bahwa mereka mengarahkan supaya pasangan Prabowo Gibran terpilih. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kalau aspek negatif, berarti kegaduhan akan terus. Nah, kalau dan itu barangkali kegaduhannya hanya cukup di dalam aja, dari luar cuma nonton aja tuh, nggak usah ikut bantu juga pasti. Tapi kalau aspek politik itu dilaksanakan, berarti ada kepentingan dari kedekatan Jokowi dengan Cina yang diharapkan akan dilaksanakan oleh Prabowo kan tidak dilaksanakan. Mungkin, Ya kan? Nah, oleh karena itu maka ketika Prabowo misalnya memenuhi tuntutan masyarakat, misalnya kasih izin KPK periksa Gibran, silakan. Sama dengan halnya dulu mantan wakil presiden Budiono diperiksa KPK, kan SBY nggak bisa bikin apa-apa kan, malah SBY ya jalur hukum begitu. Walaupun tidak sampai dihukum, tapi kan ada proses yang bisa kita ambil sebagai contoh bahwa bukanlah sesuatu yang dianggap tabu apabila seorang presiden atau seorang mantan wakil presiden dipanggil untuk diperiksa oleh di KPK. Gitu. Pak Harto juga kan dulu setelah surunan pernah diperiksa juga oleh Kejaksaan Agung karena tuntutan masyarakat kan. Namun sampai saat itu kan
Kejaksaan Agung tidak pernah menemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Pak Harto, maka selesailah sudah itu. Nah, itulah yang saya kira bahwa kalau Anda kata Prabowo memenuhi tuntutan masyarakat melakukan tindakan hukum baik terhadap Jokowi atau anak-anaknya, maka tentu kan pihak luar negeri yang mengharapkan jaminan dari Jokowi bahwa bila Prabowo ini terpilih legasinya akan terus, kan juga tentu kan akan melakukan sesuatu. Iya. Bisa seperti misalnya katakanlah sabotase ekonomi dan macam-macam dan lain sebagainya. Yang menarik juga gini, Bi, kalau misalnya Gibran sama Prabowo menang, otomatis kan PDIP nggak lagi berkuasa. Iya. Dan pasti PDIP akan melakukan sesuatu. Kira-kira menurut Babi, apa yang akan dilakukan PDIP? Dia kan pasti dia sakit hati sama Jokowi. Yang saya bilang tadi, PDIP kan juga punya perjanjian kerjasama khusus dengan Cina. Nah, itu masalahnya. Bisa saja dalam konteks itu saya bilang Cina memanfaatkan PDIP lewat kaki tangan PKI gaya barunya di sini, yang sekarang operasi semut merah itu masih berlangsung, untuk melakukan sesuatu dalam rangka katakanlah menggoyang, melakukan goncangan tuh. Nah, sekarang aja misalnya dari risalah rapat mereka pada tanggal 30 November kemarin, 4 November ya. 4 Desember. Kan, 4 Desember. Ya, itu mereka sudah menyatakan bahwa sangat tidak bisa menerima sikap Jokowi dalam mendorong pencapresan Prabowo dan Gibran. Malah dalam risalah rapat itu mereka sudah menyatakan Jokowi sebagai pengkhianat yang harus mereka tindak lanjuti. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat bahwa upaya operasi senyap untuk memenangkan Prabowo Gibran ini juga kan tentunya tidak akan lepas dari usaha komunis Cina dengan kaki tangan dia, kelompok PKI gaya baru di Indonesia untuk menggagalkan juga gitu kan. Oke, ini sekarang menarik. Ada dua pertarungan nih. Yang satu operasi untuk memenangkan Prabowo Gibran, tapi di sisi lain ada operasi untuk memakzulkan Jokowi. Nah, menurut Babi ini dampaknya apa? Nanti kita lihat dalam sehari dua ini. Oke. Kan banyak ini kan sekarang sudah ada kesimpulan secara umum bahwa andai kata. Maksud saya mungkin enggak Jokowi itu lengser sebelum pemilu. Tinggal sekarang bagaimana momentum dan alat pemicunya gitu kan. Kita harapkan bahwa dengan makin terbukanya teman-teman purnawirawan TNI menyatakan sikapnya, tinggal bagaimana mereka berkohesi dan mereka menjadi kompak, karena kadang-kadang kan yang orang luar tidak pernah tahu bahwa di lingkungan TNI dan Polri ini kan ada masalah angkatan, solidaritas angkatan, ya kan, masalah senioritas dan masalah aspek-aspek lainnya juga kadang-kadang mempengaruhi untuk membangun persatuan di antara mereka dalam menangani satu masalah. Tetapi yang saya dengar adalah bahwa sekarang sudah dari berbagai gerakan yang sekarang berlangsung untuk menumbangkan Presiden Jokowi ini, kalau Pak Yayat kan sudah bilang bahwa ini sih bukan pemazulan lagi, sudah harus ditumbangkan, gitu kan? Nah, kalau pemazulan kan berarti proses konstitusi, kalau menumbangkan berarti sudah harus proses revolusi kan, proses sosial, gitu kan? Nah, itulah yang menimbulkan kesimpulan bahwa kondisi ini kalau tidak terjadi chaos sebelum pemilu, mungkin setelah pemilu. Nah, itu tinggal kita lihat aja gitu. Iya. Nah, teman-teman semua, memang sekarang ini situasi sedang sangat panas ya, manuver-manuver dari para capres juga luar biasa untuk bisa memenangkan Pilpres. Tapi di sisi lain juga ada kepentingan-kepentingan asing yang berpengaruh sangat signifikan terhadap Pilpres kita. Seperti tadi dikatakan Pak Amir, bahwa Cina tidak menginginkan Prabowo, sementara di sisi lain Jokowi justru menginginkan Prabowo. Nah, teman-teman semua, bagaimana teman-teman menyikapinya, tinggal bagaimana teman-teman memahami, dan ketika nanti memang misalnya terjadi pemilihan umum ya, teman-teman bisa memilih dengan cermat, dengan cerdas, dan bisa membuat negara, pilihan teman-teman itu bisa membuat negara menjadi lebih baik ke depannya. Nah, terima kasih, Be. Sama-sama. Ya. Kita ketemu lagi teman-teman di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.